melakukan rangkaian seperti akademik, di mana nanti saya sebagai supervisor panjenengan ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam seperti akademik itu ada tiga tahap, di mana ada observasi kedua, pasca observasi. Dan saat ini kita akan melakukan pra-observasi. Jadi, sesuai yang kemarin saya berikan budayanya ada tiga sumber ya Bu. Apakah sudah diisi? Baik, untuk kegiatan pra-observasi kita ada yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan strategi. Saat ini kita ingin menanyakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan Budayati lakukan? Untuk tujuan pembelajaran saya menginginkan peserta itu mampu menangkap informasi atau yang kita butuhkan. Jika itu nanti isinya ini mapel apa sih? Oke, mapel bahasa Indonesia ya. Jadi tujuannya nanti lebih ke berita, kemudian disampaikan melalui blog gitu ya. Oke. Yang kedua yaitu area pengembangan. Area pengembangan apa yang ingin Budayati harapkan atau capai pada pembelajaran kali ini? Harapannya ke depannya seperti bisa mengajukan area pengembangannya berarti ini lebih ke berbicara, Terus untuk penulisnya bagaimana? Apakah termasuk atau tidak? Mungkin nanti siswa bisa membuat terang lagi. Siswa baik, lalu yang ketiga itu bicara tentang strategi apa yang Budayati akan terapkan nanti. Dalam kelas anak-anak akan melakukan saya akan menaikkan catatan dari saya berkaitan dengan kegiatan ini, Budayati bisa mengarahkan peserta didik sesuai yang tadi disampaikan ya, perangkaian dulu. Nah, nanti kalau anak setelah membaca bisa diganti dalam penulisan, karena kalau penulisan biasa itu kan lebih kompleks ya. Nah, itu bisa diganti. Terus kemudian untuk area diskusi, anak-anak juga bisa dikelompokkan. Nanti bisa diberi tema dengan yang berbeda, sehingga nanti dalam kelas itu materi ataupun tema yang diberikan ketika berbicara itu bisa ya, sehingga ada variasi. Terus kemudian menurut saya nanti bisa juga diberi icebreaking sebelum pembelajaran atau diberi pertanyaan tematik. Saya rasa mungkin juga menyiapkan hal itu. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Itu juga digunakan untuk membagikan semangat anak-anak belajar. Terus kemudian bisa juga dalam pembelajaran selain diberikan contoh videonya, itu nanti salah satu siswa bisa diberi semangat untuk praktik ke depan, lalu kita merevisi bersama. Dan di hasil akhirnya apakah ini nanti pembelajarannya PDBL atau PBL gitu? PBL. Nah, nanti kalau arahnya produk itu nanti bisa anak-anak mengupload hasil rekaman video ketika vlog atau berita itu di sosial medianya masing-masing, sehingga anak-anak bisa memaksimalkan sosial media yang dia miliki, sehingga pembelajaran itu tidak hanya berada dalam lingkup kelas, tapi juga bisa dinikmati oleh lingkungan atau masyarakat lebih luas. Itu dia Budayati, catatan dari saya. Nanti semoga ketika pelaksanaan observasi kita bisa, saya bisa mengamati Budayati dan Budayati bisa menerapkan apa yang sudah Budayati berikan dalam pra-observasi ini. Semoga berjalan dengan lancar dan harapannya bisa sesuai target pembelajaran. Kira-kira ada yang ditanyakan pun? Oke, cukup ya. Saya kira cukup dulu untuk komunikasi kita pada pra
aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang disampaikan ke ada orang lain. Ya, bentuknya seperti apa? Kalian para pemerintah berita melihat TV bisa, terus membaca berita di berita itu ada di media cetak dan juga media audio visual. Terus juga zamannya sekarang gadget ya. Kita lihat informasi lewat HP itu di timeline awal sudah muncul beritanya. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin karena kita sudah belajar berita. Maka hari ini kita akan belajar penyajian suatu teks berita dalam bentuk vlog. Kalian tahu vlog? Tahu. Seperti apa? Videonya bagaimana? Video. Jadi si pembuat video langsung merekam apa yang sedang dia lakukan. Jadi nanti kita akan belajar 3 materi. Yang pertama apa itu vlog, yang kedua apa faktor yang harus diperhatikan ketika membuat vlog, dan yang terakhir bagaimana ciri-ciri vlog dikatakan baik. Oke, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu penjelasan dari vlog ya. Jadi vlog itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah blog yang isinya berupa video. Oleh karena itu
menemukan beragam informasi, umumnya penyajiannya adalah bentuk video. Jadi informasi bentuknya berupa video. Jadi vlog itu artinya adalah video blog, yaitu video yang menampilkan peristiwa sehari-hari yang sedang dialami oleh naravlog. Naravlog itu apa? Si pembuat vlog, ya, si pembuat video vlog. Terus kemudian vlog ini dapat disajikan dengan mengunggah video yang menampilkan naravlog sedang berbicara secara langsung di depan kamera. Kejadian yang direkam itu berupa kegiatan saat sedang jalan-jalan, bermain game atau mengadakan suatu tutorial dan sebagainya. Jadi kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas itu bisa kalian jadikan sebuah video. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak, kita lanjut ke penggunaan seperti itu. Sampai di sini cukup. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung praktek ya. Ya Bu. Nanti silakan buat kelompok 4 Pak, dari 4 Pak. Misalnya. Nah sini. Nanti yang 2 mbaknya sama. Ya. Bisa 3 ya? Masnya gabungkan. Nanti ada yang 5 ya cowok ya. Cowoknya ada yang 5, ada yang 4. Terus yang ceweknya 4. Kan ada yang 5. Bisa langsung bagi kelompok dengan kamu.
Iya, layanan penyewaan sepeda yang bisa diakses oleh warga Jakarta. Kemudian yang kedua, di mana sajakah pelayanan baik seri Jakarta berada Stasiun Tanah Abang, pintu MRT Bundaran HI, Balai Kota DKI, Kantor Dinas Teknis Jati Baru, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, dan Dinas Teknis Abdul Muiz. Ya, berarti ada berapa tempat di situ yang menyediakan layanan? Berapa? Ada 5 tempat. Nomor 3. Kapan layanan ini mulai berlaku? Layanan sudah dimulai sejak 19 Juli 2020. Jadi layanannya itu dimulai tanggal 19 Juli tahun 2020. Nomor selanjutnya. Siapakah yang menunjang tersedianya layanan Seri Jakarta? Pemerintah DKI Jakarta dan PT GoWeb. Jadi nomor 4, yang menunjang kesediaan layanan itu adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT GoWeb. Nomor 5. Mengapa baik seri Jakarta disebut solutif? Jelaskan keterkaitannya dengan usaha menjaga kota yang berkelanjutan. Karena adanya inovasi untuk mempermudah orang melakukan mobilitas tanpa emisi gas CO2. Terus Bagaimana pendapat kalian bila layanan ini diaplikasikan di kota kalian? Agar masyarakat mengerti fasilitas baru yang disediakan oleh Pemda DKI dan akhirnya masyarakat menggunakannya. Oke, nomor 5 dan 6 tadi. Yang nomor 5 berarti solutif karena memberikan apa? Inovasi yang jadi itu bisa pemanfaatnya apa tadi? Mengurangi polusi dan juga agar tidak macet ya. Terus kemudian yang terakhir, harapannya apa dari aplikasi GoWeb? Tadi harapannya apa Mbak? Agar masyarakat mengerti fasilitas baru yang disediakan oleh Pemda DKI dan akhirnya masyarakat menggunakannya. Agar semua orang itu tahu bahwa ada fasilitas baru dan semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari bike sharing. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kita lanjutkan ke video yang kedua. Sebelum saya tampilkan, silakan dibaca dulu soal biar lebih mudah ketika menjawab. Silakan dibaca dulu ya. Sudah dibaca? Sudah. Kita lanjut video yang ke vlog yang ke. Silakan perhatikan ke depan ya. Anda menyaksikan bagian akhir dari Kompas Pagi. Saudara, demi bertahan di tengah pandemi, seorang perajin kayu di Bahaluan usahanya. Dari semula memproduksi mebel, kini ia bertahan dengan memproduksi mainan edukasi. Dari video tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Seorang perajin kayu, gimana? Berubah haluan. Jadi awalnya dia membuat mebel, tapi karena keadaan sedang pandemi COVID ya, akhirnya dia berubah haluan membuat apa? Oke, silakan dikerjakan yang soal vlog dulu ya. Saya kasih waktu ya. Ya, nanti ganti.
atas menara Marina menari Marino menari di atas Marina Marina menari di atas menara menara menari di atas Marino Marino menari di atas Marina. Marina di atas Marino. Apakah produk yang kini digeluti perajin pada blok di atas? Apa produknya? Seorang pengrajin mebel di Malang beralih memproduksi mainan edukasi anak yang terbuat dari kayu khusus untuk sekolah Montessori. Jadi dia dari perajin mebel beralih menjadi memproduksi mainan edukasi. Mainan edukasi itu mainan yang gimana? Mainan yang bukan mendidik. Yang kedua Mengapa produk baru ini dibeli oleh perajin? Jelaskan keterkaitannya dengan cerita berita kepentingan masyarakat. kenapa? Karena pesanan mebel menurun terdampak pandemi sehingga penghasilan perajin mebel menurun dengan beralih memproduksi mainan anak. Jadi karena pandemi mebelnya itu kurang peminat ya, akhirnya dia beralih membuat mainan edukasi. Lalu kaitannya dengan ciri teks berita kepentingan masyarakat apa? Nggak tahu. Ada yang tahu pokoknya? Dampaknya positif ya untuk masyarakat tentunya. Jadi roda ekonomi di masyarakat itu menjadi meningkat. Jadi karena mebelnya itu harganya tuh peminatnya berkurang, jadi akhirnya mainan edukasi itu meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, Di manakah tempat kerajaan ini diproduksi? Bukan salah satu harga pengiriman produk tersebut. Jelaskan keterkaitannya dengan ciri teks berita dan lokasi. di mana tempat kerajinan ini diproduksi di mana? Di Malang. Kemudian tujuannya kemana kirimnya? Ke Singapura. Kemudian ciri teks berita dengan kedekatan lokasi. Nah, berita ini menjadi menarik karena keberhasilan seorang pengrajin dari Malang ya, yang letaknya di negara Indonesia, kemudian dia bisa mengekspor produknya sampai ke luar. Ya. Kemudian nomor 4. Mengapa produk ini lebih menarik? Jelaskan keterkaitannya dengan ekspresi emosional human. Gimana? Kenapa kau menarik? Keterkaitan antara informasi dan gambar yang ada dalam blog menunjukkan bahwa jenis permainan dari kayu yang dibuat oleh Yusuf Afandi jenisnya bermacam-macam. Jadi gambar yang ada dalam blog itu menunjukkan bahwa jenis permainan dari kayu yang dibuat Yusuf itu jenisnya bermacam-macam. Kenapa dikatakan menarik ya? Terus kemudian kaitannya dengan ekspresi emosional. Jadi di situ menimbulkan ekspresi yang gimana? Simpati. Membaca itu jadi simpati gitu, terhadap apa yang dibuat produknya oleh si pengrajin. Kemudian yang kelima terakhir harapannya. Apa harapannya dari membuat blog setelah kita menyimak tadi? Agar semuanya itu jadi gimana? Gimana mas? Halo. Agar gigih ya, semangat, agak kesini tidak patah semangat, tidak patah semangat.
dan kita belajar memahami vlog 1 dan vlog 2. Yang terakhir silakan dibandingkan antara vlog 1 dengan vlog 2. Silakan kalian centani mana yang sama dan mana yang beda. Kalau sama sekali kerjakan yang plus ke kita bahas yang pertama ya, jenis penyajian vlog sesuai dengan tema. Sesuai nggak? Temanya apa kira-kira? Sepeda. Terus sama tadi yang kedua apa? Rajin. Berarti temanya apa kalau disatukan? Lingkungan. Berarti lingkungannya menjadi lebih apa bersih, sehat ya. Karena kan yang pertama itu penggunaan sepeda, yang kedua kan kalau kita menggunakan kayu itu kita juga bagus. Bahannya itu kan bisa di daur nggak? Pokoknya bahannya itu dari awal. Temanya itu adalah lingkungan, gitu ya. Kemudian berikutnya durasi vlog kurang dari 30 menit. Benar ya? Tadi yang pertama videonya ada sekitar 5 menit atau 6 menit. Ya, tadi kan kurang dari 30 menit. Kalau yang kedua juga sama. Videonya itu ada 20 menit. Ya. Jadi kurang dari 30 menit. Kemudian yang berikutnya yang gambar tidak bisa ya. Lanjut ke pilihan fakta sesuai dengan tema. Sesuai fakta ya, karena kan videonya tadi kan diambil sesuai kenyataan. Sesuai dengan berikutnya audionya jelas dan jernih. Kira-kira gimana? Kamu ada yang berbeda apa? Ya, dengan sama tadi bukan jelas ya. Ada beresek-bereseknya gitu. Kayak vlog kedua itu suaranya jernih. Kemudian berikutnya intonasi dan artikulasi penyanyian itu jelas sama kayak tadi. Berarti yang pertama kurang jelas. Berikutnya penggunaan kata ejaan sesuai dengan bahasa kampus. Sesuai nggak? Sesuai ya? Gimana yang pertama kan? Sesuai nggak tadi ya? Ada campuran bahasa Jawa itu nggak sesuai kan? Coba masih ingat? Ada kan? Berarti kurang bagus. Ya, berarti yang pertama kurang dan kalau yang kedua gimana? Sudah bagus. Berikutnya penggunaan kalimat sesuai dengan bahasa kampus sama ya. Jadi yang pertama berarti kurang bagus, yang kedua sudah bagus. Lalu kemudian penyajian kepala beritanya sudah jelas. Kepala kita itu bagian pembuka. Mereka benar video 1 jelas nggak? Jelas. Enggak ada yang berpendapat tidak jelas karena tadi gemes-gemes gitu ya. Kemudian yang kedua jelas. Kemudian berikutnya yang bagian isi berita. Kira-kira gimana? Sama juga ya. Video 1 mungkin kurang jelas ya. Video 2 jelas. Kemudian penyajian kaki berita atau kesimpulannya jelas semua. Atau yang video 1 tidak jelas? Gimana? Gimana kalau nggak tiga? Tadi yang bagian akhir kira-kira yang mana? Video vlog 1 atau video 2? Vlog 1-nya kurang jelas menurut kelompok 3. Tapi kalau yang video vlog 2 itu jelas. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Kira-kira minggu depan kalau disuruh tugasnya membuat vlog, kalian bisa? Bisa.
rangkaian kegiatan. Jadi kemarin kan kita melakukan kegiatan pembelajaran ya, Bu Jayanti melakukan kegiatan pembelajaran, terus saya sebagai observernya. Dan di mana supervisi akademik itu kan ada 3 tahap yang sudah kita lalui, yaitu pra-observasi, yang kedua kan observasi kemarin, dan ini saatnya kita memasuki tahap pasca observasi, di mana kita akan berdiskusi tentang sejauh mana pembelajaran yang Bu Jayanti telah lakukan. Baik, untuk yang pertama, perasaannya Bu Jayanti gimana Bu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Tentunya saya sangat senang ya teman, tapi kemarin saya dari kesalahan, bukan dari kesalahan, tapi menurut Bu Irma ada yang perlu diperbaiki ya, terutama sebaiknya diberikan pembelajaran diferensi ketika saya mengajar. Kemudian yang kedua, kurang melibatkan anak untuk aktif di kelas. Oh begitu. Kira-kira Bu Jayanti menganggap itu kurang aktif, anak-anak ngapain Bu ketika di kelas itu? Jadi kan itu cuma setelah satu kelompok maju kan Bu, terus habis itu anak-anak itu hanya membahas satu soal saja kan, kemudian yang lainnya hanya dia memperhatikan, kemudian saya membahasnya, jadi kurang terlibat anak. Iya. Oke, baik. Kemarin untuk ya aspek dan strategi pengembangan itu kan saya juga sudah mengamati bahwa di sini Bu Jayanti juga sudah memberikan diskusi bersama peserta didik. Itu memang kalau dilihat kan sudah dibentuk kelompok-kelompok begitu ya. Oke, terus kemudian kalau siswa yang tidak aktif itu berarti di dalam kelompok itu yang menurut Bu Jayanti ada siswa yang kurang aktif begitu. Karena berkelompok mungkin ada 1-2 siswa yang saya lihat tuh masih menunggu temannya, jadi kurang berkelompok. Oh begitu. Oke, berkaitan dengan diskusi bersama peserta didik itu catatan saya itu sebaiknya guru memberikan dukungan dan kesempatan peserta didik yang pasif untuk berperan. Nah, sehingga siswa yang berperan itu tidak hanya siswa-siswa yang aktif, namun juga siswa yang sekiranya memiliki kemampuan yang kurang itu bisa diajak oleh siswa-siswa yang aktif. Dan di sini peran guru sangat dibutuhkan untuk hal ini. Terus aspek dan strategi pengembangan yang kedua di sini mengaktifkan dan membuka peserta didik untuk aktif dalam berkelompok. Jadi ini mungkin hampir sama, tetapi lebih konteksnya adalah dalam kelompok itu peserta didik tidak hanya mengikuti temannya yang aktif ya, tapi juga harus bisa mandiri dalam artian bisa bergerak dan lain sebagainya. Oke, catatan saya kemarin yaitu guru mengaktifkan dan membuka semangat peserta didik agar aktif, sehingga mungkin dibutuhkan oleh materi-materi yang interaktif atau yang kontekstual saat ini. Anak-anak agar lebih bersemangat dan lebih bisa menjadikan diskusi itu bisa lebih hidup lagi. Oke. Nah, untuk catatan tambahannya, setiap kelompok itu bisa diberi video atau ice breaking sebelumnya, sehingga pembelajaran itu bisa lebih menarik. Oke, terus kemudian kira-kira dari pembelajaran yang kemarin tujuan yang ingin dicapai Bu Jayanti apa berkaitan dengan pembelajaran? Tujuannya setelah anak lihat video itu nanti kedepannya dia bisa membuat video berita vlog sendiri. Oke, baik Bu Jayanti, bagus sekali. Ini saya akan bertanya berkaitan dengan refleksi atau selama kegiatan yang sudah berjalan, kira-kira menurut Bu Jayanti itu seperti apa pembelajaran yang dengan metode-metode yang sudah Bu Jayanti terapkan? Kalau saya merasa gitu tadi anak-anak masih ada beberapa yang kurang aktif gitu di kelas. Begitu. Untuk strategi kedepannya, kira-kira bagaimana biar anak-anak biar bisa aktif lagi? Mungkin di dalam kelompok itu akan saya bagi juga tugas perannya per anak, jadi semuanya biar terlibat aktif. Untuk mendukung pembelajaran yang ingin Bu Jayanti terapkan itu hal-hal apa saja atau pihak mana saja yang harus dilibatkan? Kira-kira atau misalnya hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat anak-anak itu lebih aktif lagi? Mungkin saya akan mencoba ini ya, dari
dari segi materi, kemudian juga strateginya mungkin akan saya perbaiki gitu. Lalu untuk media pendukung, kira-kira apa yang perlu dibutuhkan? Sementara ini masih menggunakan LCD tentunya. Terus baru itu sih. Oh gitu, baik. Untuk menuju pembelajaran yang siswanya begitu aktif, kira-kira kapan Bu untuk bisa menerapkannya lagi? Insya Allah bulan Desember. Oke, setelah ini ya, karena kita kan akan UAS nih. Oke, baik. Terus kemudian untuk kedepannya tindak lanjut dari kegiatan kita apa Bu untuk kedepan untuk pembelajaran, terus kemudian sesi sharing ini yang diharapkan Bu Jayanti apa? Tindak lanjutnya ya saya akan mencoba untuk memperbaiki cara saya mengajar di kelas agar anak-anak tuh jadi semangat dan aktif gitu ketika pembelajaran masing-masing. Dari pihak sekolah mungkin Bu, dari pihak sekolah kira-kira yang dibutuhkan Bu Jayanti bagaimana? Misalnya melalui pembel atau apa untuk peningkatan skill tadi? Ya saya bisa ikut beberapa komunitas mungkin yang lain itu untuk meningkatkan kapasitas saya. Jadi saya bisa mengajar tuh anak-anak apa ya jadi senang, nggak ngantuk dan sebagainya. Oh iya, iya, betul. Untuk rencana tindak lanjutnya tadi ya Bu, untuk menerapkan strategi yang lebih efektif lagi ya agar anak-anak lebih bersemangat gitu ya. Baik Bu Jayanti, saya kira demikian diskusi kita kali ini, sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Lalu untuk kedepannya apa yang Bu Jayanti bisa tuliskan dari segi strategi, terus kemudian metode pembelajaran itu memang bisa betul untuk diterapkan dan semoga anak-anak juga bisa aktif kembali, aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih semangat. Itu saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.